Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mengeluarkan zakat itu berarti sedang membersihkan hartanya, seandainya itu zakat mal. Dan seseorang ketika mengeluarkan zakatul fitri Biji kurma, karena dengan infak itu akan menjauhkan diri kita dari jilatan api neraka. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi di kesempatan hari ini. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang mustahik zakat. Mustahik selanjutnya adalah yang berhak menerima zakat itu gorimin. Siapakah itu gorimin? Arti gorimin itu adalah orang yang berhutang, gitu kan, punya hutang. Nah, gorimin di sini adalah orang-orang yang tenggelam dalam hutang dan tidak mampu membayar. Nah, dengan catatan hutangnya itu bukan karena maksiat, penghamburan, ataupun karena safahah, kebodohan, belum dewasa dan lain-lain. Jadi tidak semua yang namanya punya hutang, yang punya hutang itu berhak menerima zakat, ya, tidak semuanya. Tapi yang tenggelam dalam hutang yang bagaimana dulu, sebabnya apa dulu gitu. Nah, misalkan ada orang dermawan sekali, ya, misalkan dermawan, ya, baik, terus berusaha, bekerja dengan baik, berbisnis dengan baik, gitu kan. Tapi dalam bisnisnya itu mengalami kerugian sehingga bangkrut katakanlah, dan meninggalkan hutang yang cukup banyak. Nah, tentu ini perlu dan harus dibantu oleh amilin atau dari muzaki, ya, kalau mau langsung misalkan. Nah, dibantu oleh amilin untuk apa? Untuk melunasi hutangnya. Supaya dalam teknisnya, supaya uang itu tidak dipakai untuk kepentingan pribadinya gitu misalkan, tapi ini justru diperuntukkan untuk membayar hutang. Maka amilin bisa langsung bertanya berapa jumlah hutangnya kepada siapa saja, kemudian oleh amilin dibayar langsung kepada orang yang menghutanginya gitu. Nah, misalkan ke sini 1 juta bayar oleh amilin, ke sini 2 juta bayar oleh amilin, begitu. Sehingga akhirnya lunaslah hutang-hutang orang tersebut. Nah, ini yang kelompok gorimin seperti ini berhak menerima zakat. Adapun kalau yang punya hutang karena judi misalkan, ya, karena judi atau karena main, misalkan ya, main perempuan macam itu, ataupun karena penghamburan seperti itu, nah, ini tidak termasuk yang namanya gorimin. Ya, kalau dibantu, bantu saja, boleh dibantu. Mudah-mudahan dengan dibantunya bisa membawa dia kembali kepada jalan yang benar, begitu. Misalkan diberi dari infak, dari sodakoh itu, kan? Nah, diberi, dibantu. Nah, itulah yang dimaksud dengan gorimin. Kemudian fisabilillah. Nah, fisabilillah ini yaitu untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Dengan zakat itu sendiri, berarti dengan zakat itu Islam akan berdiri. Nah, fisabilillah itu memang ada beberapa, ya. Fisabilillah itu bisa misalkan untuk diperuntukkan zakat ini untuk aktivitas dakwah, ya, untuk pendidikan Islam misalkan. Bahkan ini dari zakat ini bisa dipakai untuk membangun, ya, untuk membangun lembaga sekolah, lembaga pesantren misalkan, atau lembaga-lembaga tahfidz,
Nah, bahkan perangkat-perangkatnya pun bisa dari zakat. Misalkan di sekolah perlu komputer, di sekolah perlu bangku, meja dan segala macamnya, dan peralatan-peralatan lainnya, atau di pesantren pun demikian. Ya, silahkan itu pakai dari yang namanya zakat, dan asnafnya adalah asnaf fisabilillah. Yang terakhir Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan ongkos ataupun bekal di perjalanan dan tidak bisa menggunakan hartanya. Ya, kan di zaman modern ini kita tahu ya, ada istilah transfer, tinggal tarik tunai di ATM dan segala macamnya. Tapi tidak mustahil ada orang yang di perjalanan kehabisan ongkos, ATM macet misalkan, transfer nggak bisa, ditransfer nggak bisa misalkan, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya misalkan. Maka dalam keadaan seperti itu, kalaulah amilin mendapat seperti itu, maka boleh dikeluarkan dari zakat untuk membantunya. Nah, supaya misalkan supaya terhindar dari, mohon maaf ya, terhindar dari penipuan misalkan, karena zaman sekarang ini banyak orang yang berpura-pura juga ya gitu. Jadi seandainya misalkan supaya tidak tertipu atau terhindar dari penipuan, kalau misalkan secara teknis mah ada orang yang misalkan nih dari Tasik mau ke Bali misalkan, gitu, mau pulang ke Bali atau ke Surabaya misalkan, ya tinggal kita belikan tiketnya gitu kan, belikan tiketnya, jangan diberikan uangnya tapi berikan ke tiket, bertiketnya berikan, misalkan tiket kereta api misalkan diberikan, dan tentu dibekali untuk di jalan ya. Terlepas nanti apakah dia berbohong atau tidak, itu urusan dia. Yang penting amilin atau kita membantu, belikan tiket. Nah, sampai di sana mungkin harus naik apa lagi ya, diberilah gitu ya, untuk sekedar di perjalanan dan juga untuk makannya di perjalanan. Ya, ini karena ada saja kejadian-kejadiannya di seperti ini, karena apapun mungkin bisa terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, kenapa dalam Al-Quran ada Ibnu Sabil? Karena kejadian itu dimungkinkan akan ada dan sudah memang terjadi dulu juga gitu. Nah, pemirsa yang budiman, itulah 8 asnaf ya yang menjadi mustahik zakat, dan ini termasuk juga kepada zakatul fitri. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, memang ada perbedaan pendapat. Kalau zakatul fitri katanya harus fakir miskin saja, namun di pendapat yang lain bahwa zakatul fitri pun boleh digunakan dan untuk 8 asnaf. Untuk rikob ya, untuk rikob, karena rikob ini mungkin di kita ini tidak ada ya untuk rikob itu, karena ya untuk memerdekakan hamba sahaya itu, karena hamba sahayanya pun tidak ada gitu. Nah, jadi pembahasan rikob ini sepertinya tidak usah terlalu panjang karena memang rikobnya pun tidak ada. Namun tentu kali di Al-Quran itu ada ya. Mungkin di daerah-daerah lain, di negara-negara lain mungkin masih ada yang namanya hamba sahaya itu, bisa jadi ada. Nah, di kita mah, yang saya tahu tidak ada ya hamba sahaya di sekitar kita itu. Nah, itulah tentang mustahik zakat. Siapapun yang bisa mengeluarkan zakat karena memang sudah kewajibannya, maka berarti dia sudah membersihkan hartanya. Kalaupun misalkan nanti mengeluarkan zakatul fitri, maka dia sudah membersihkan jiwanya. Jadi harta dan jiwa dua-duanya harus bersih. Membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat, membersihkan jiwa yaitu diantaranya dengan mengeluarkan zakatul fitri. Nah, ketika jiwa kita sudah bersih, harta kita sudah bersih, maka insya Allah ketenangan akan menyapa diri kita semuanya.
Pemirsa yang budiman, mungkin dicukupkan demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya, dan kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat, jadi mujaki. Tidak selamanya jadi mustahik, tapi kita harus bisa menjadi mujaki. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.